Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia kelas 10 di tanggal 28 Juli 2020. Anak-anak, pada kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang percobaan kimia sederhana yang bisa dilakukan oleh kalian. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang ilmu kimia dan hakikat ilmu kimia, maka pada minggu ini kalian mencoba untuk melakukan percobaan kimia sederhana yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Tujuan dari percobaan kimia sederhana ini adalah supaya peserta didik mengenal zat-zat kimia dan reaksi kimia yang terjadi pada satu, bagaimana jika telur di dalam larutan asam cuka. Yang kedua, tahu yang dibiarkan di udara terbuka. Percobaan telur dalam larutan asam cuka. Di sini ada prosedurnya. Jadi ikuti semuanya langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan asam cuka dapur ke dalam gelas. Gelasnya bebas, gelas apa saja asam cuka yang ada di dapur. Mau yang 5%, mau yang 20%, terserah. Kemudian masukkan telur ayam ke dalam gelas sampai telur semuanya terendam. Yang ketiga, amati dan catat setiap hari apa yang terjadi dengan telur selama 5-7 hari. Kemudian untuk memudahkan, Ibu sudah membuat tabel hasil pengamatannya. Ini hasil pengamatan, kolom atau tabel hasil pengamatan ini harus kalian isi berdasarkan urutannya. Yang pertama hari ke-1 pada tanggal berapa, jam berapa, kemudian gambar keadaan telur mula-mula seperti apa. Telur yang ada di dalam larutan asam cuka. Kemudian pengamatan, jelaskan apa yang kelihatan atau yang terjadi dengan telur. Kemudian pada hari kedua, misalnya pada jam yang sama. Pada hari kedua pada jam yang sama, gambarnya bagaimana, keadaan telurnya bagaimana, kemudian jelaskan juga apa yang terjadi dengan telur. Demikian seterusnya sampai dengan hari ke-5 atau ke-6 atau hari ke-7 jika kalian memang ingin melakukannya sampai dengan 7 hari. Nah, setelah itu kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tulislah rumus kimia zat yang ada di dalam cangkang telur dan rumus kimia asam cuka. Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa searching di internet atau dari sumber lain yang bisa kalian dapatkan. Yang kedua, zat kimia apa yang terdapat di dalam cangkang telur? Yang ketiga, mengapa timbul gelembung-gelembung ketika telur direndam dengan larutan asam cuka? Kemudian tulislah persamaan reaksi antara cangkang telur dan asam cuka. Yang kedua adalah kalian meneliti tahu. Prosedurnya, belilah 3 jenis tahu dari pabrik atau perusahaan yang berbeda. Kemudian 2, simpanlah masing-masing tahu dalam sebuah wadah. Masing-masing tahu diberi tanda atau diberi nama supaya tidak tertukar. Yang ketiga, biarkan tahu di udara terbuka selama 5 hari, 5 atau lebih. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada tahu selama 5 hari itu. Nah, hasil pengamatannya sama dengan yang telur. Kalian isi apa yang terjadi pada tahu tersebut, kemudian jelaskan dengan kalimat apa yang terjadi dengan tahu itu. Nah, kemudian jawablah pertanyaan ini. Sebutkan 3 jenis tahu lengkap, 3 tahu lengkap dengan nama pabrik atau perusahaannya. Kemudian tahu manakah yang cepat basi atau cepat busuk? Yang ketiga, mengapa ada tahu yang tidak cepat basi atau cepat busuk jika dibiarkan di udara terbuka selama 3-5 hari? Yang keempat, sebutkan bahan dasar untuk membuat tahu. Dan kelima, sebutkan zat gizi yang terkandung di dalam tahu. Nah, jawaban dikerjakan di e-learning paling lambat minggu depan harus sudah selesai. Demikian anak-anak,
pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa melakukan percobaan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kalian jadi senang dengan pelajaran kimia, dan mudah-mudahan juga kalian bisa bertambah ilmu pengetahuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.